tanggal di hari ini, tanggal 9 Mei 2025. Saya baru saja beli mounting baru buat action kamera ya. Tapi ini dapat telesin yang versi 2. Telesin motorcycle helmet bracket second generation. Nah, itu kan unik ya. Saya coba pakai posisi terbalik nih. Ini action kamera saya balik posisinya. Saya pengen tahu sudut pandangnya gimana, perbedaannya gimana dengan yang biasa. Jadi ini di low eye level ya, caranya di bawah sudut pandang mata. Jadi bracketnya saya menggunakan Telesin versi 2, generasi 2, second generation. Helmnya saya pakai Coyote PT Force. Kalau untuk action kamera saya pakai GoPro Hero Black 7. Sebenarnya sih kalau untuk action kamera mau merek apapun juga nggak ada masalah ya. Mungkin yang membedakan ini sudut pandang karena dibalik posisinya dan menggunakan mounting jenis baru. Mungkin helm juga pengaruh ya. Sedikit banyak karena helm itu kan bentuknya beda-beda ya. Ini pertama kali saya merekam pakai titik Force ya. Saya biasa kalau merekam vlog ini pakai mounting yang model lama. Bukan yang ditempel ya, tapi yang di strap, diikat, tapi masih modelnya yang tipe lama ya. Dan menggunakan helm Coyote V2R itu paling pas sih sebenarnya ya untuk sudut pandang ya. Saya nggak tahu nih sudut pandangnya sekarang ini bagaimana hasilnya. Kalau saya pakai yang normal, ini ketinggian. Kita coba lewat jalan baru juga ya, mengarah ke Kelapa Gading. Ini sudut pandangnya bagaimana ya? Kalau dibalik begini saya nggak tahu nih. Ya muka-muka aja bisa pas ya, seperti yang biasa ya. Kalau yang biasa sih nggak enak banget, posisinya itu udah sempurna. Angle-nya udah sempurna yang biasa. Bagaimana ya sekarang? Saya berharap muka-muka aja bagus ya, sudut pandangnya muka-muka. Ada jalan baru sih Pak ya. Jadi kalau saya menggunakan mounting Telesin yang versi 2 ini, kalau posisinya normal ya, bukan yang dibalik, itu ketinggian tuh Pak. Jadi posisi action kamera itu udah nggak bisa di-scale lagi, ketinggian. Kira-kira tingginya tuh di hidung kali ya, si hidung kurang. Posisi si hidung kurang itu kayaknya menutupi pandangan, sedikit menutupi pandangan mata Pak. Jadi saya rasa itu cukup ya sedikit mengganggu ya. Kalau biasanya kan kamera itu nggak sampai ke hidung gitu, nggak sampai di atas bibir. Tapi kalau menggunakan si mounting Telesin yang versi 2 ini dengan posisi normal, itu jadi sedikit ketinggian. Kalau dibalik begini jadi nggak ketinggian, nggak nutupin pandangan. Cuman kalau buat nunduk sedikit kurang enak. Kalau buat tengok ya, tengok sambil nunduk itu kurang enak Pak. Itu aja kekurangannya. Tapi yang paling sempurna itu mounting yang versi lama ya. Mounting versi lama, mereka ada Telesin juga, ada Tacwear. Saya pakai Tacwear ya, yang murah aja deh. Pakai helm V2R itu udah paling sempurna Pak, dua angle-nya Pak.
Jadi saya nggak tahu ya gimana nih Pak. Oke, jadi ini jalan baru ya, jalan baru yang bisa mengarah ke Kelapa Gading. Ini dulu nggak ada nih, baru dibuka zaman dulu. Ini baru dibuka mungkin tahun 2025, ya 2024 akhir. Zaman dulu di sini nih, saya nggak tahu apa ya, perumahan orang kali ya, perumahan kali ya. Cuma sedikit waspada ya, kalau lewat jalan situ malam-malam, sore-sore ya udah mulai gelap maghrib, udah mulai maghrib. Sebaiknya dihindari Pak. Daerah sini banyak begal. Begal motor ya, itu ngeri Pak. Daerah sini nih udah malam, maghrib udah ya, udah mulai rawan Pak. Jadi hati-hati di bawah sini ya, ada motor hindari aja. Tapi kalau siang-siang, pagi-pagi kayak gini aman. Teman saya rumahnya di daerah sini ya, ini di sebelah sini. Itu tahun 2010 dia punya motor Ninja R warna hijau. Ini Ninja L ya, kayak kedok barok. Itu motornya mulus Pak, terawat. Tapi ditaruh di rumah, di teras, hilang Pak. Bener-bener hilang. Jadi pagarnya itu bentuknya dipotong orang atau gimana saya nggak tahu. Motor udah hilang. Itu bener-bener pas kalau banget ya teman saya, motor masih bagus-bagus hilang. Itu kejadiannya di 2011 sih sebenarnya sih, baru hilangnya ya. Itu daerah sini nih mengawan nih Bos, kurang ajar ya Bang. Tadi lawan arah nih Pak, banget punya lawan arah ya, ngeri banget tuh, ngeri banget tuh. Kacamata hitam ngantuk ke helm, lawan arah, bonceng anak kecil. Waduh itu mantap banget tuh, apaan sih itu ya, apaan sih ngentot goblok, apaan sih tai. Teman saya ini memang taruh motor itu di teras. Saya coba tanya sama dia, kenapa nggak dimasukin ke dalam? Mungkin dimasukin ke dalam nggak hilang, lebih aman lah. Mungkin juga pintu dalam dibobol. Ternyata mamanya nggak setuju motor ditaruh di dalam, kurang hati mamanya. Jadi mamanya teman saya ini bilang motor nggak boleh taruh di dalam, harus taruh di luar ke teras. Akibatnya hilang motor Ninja L 2010 warna hijau. Nah, kurang ajar, nyesek banget tuh Pak. Jadi motor baru beli zona udah hilang. Ngeri banget Pak. Jadi daerah itu udah sore rawan ya. Kejadian teman saya itu bukan sore, malah siang itu malah. 2011 motor hilang, siang-siang itu. Lagi sepi-sepinya. Payah Pak, keamanan di Indonesia kan payah Pak ya. Banyak kali ke ormas, aduh gila ormas banget, seperti kiri pos ya, Hercules Pak, cerita itu Pak, itu dibedik di Somalia ya, dibediknya masih mau susah Pak, cerita, ini punya kekuatan Pak, kekuatan militer yang bisa mendukung dia, walaupun tidak diakui secara formal ya. Memang pemerintah nggak bakal mengakui secara formal mendukung ormas, mana ada yang mengaku sedang perangan, tapi itu diberi pelajar, itu tuh sendiri sudah tahu lah ya, semua orang udah tahu itu Pak. Siapa pelaku-pelaku pembangkit ormas itu siapa? Pemerintah itu, militer, polisi militer, kedua itu. Pokoknya intinya aparat bagian dari pemerintah. Ya ini saya nggak tahu nih sudut pandang gimana sudut pandang. Ya moga-moga aja sudut pandangnya bagus sih, moga-moga deh Pak. Kalau sampai nggak bagus sih terpaksa saya hapus ya. Ini eksperimen nih, ikutin orang ya. Jadi saya suka monteng sekali balik ini orang bule nih Pak. Orang bule, orang Amerika, orang luar negeri
istilahnya. Kita coba ya teknik orang bule nih, teknik orang Amerika, motovlogger orang Amerika kita coba. Kita ngalah aja deh Pak ya, daripada nabrak Pak. Daripada menang kita ngalah aja. Jadi kita bawa motor jangan sampai merugikan orang lain, merugikan motor juga sama pengendara motor, merugikan mobil. Jangan sampai juga deh. Jangan sampai kita biadab. Kita bawa motor ini walaupun kita nggak 100% bisa taat, kita nggak mungkin bisa 100% bisa taat. Jadi setidaknya kita maksimalkan, jangan sampai merugikan pengguna jalan lain. Aduh, lupa tadi. Ini penyakit nih Pak, penyakit rantau gading. Tapi nanti jalanan yang mengarah ke sport mall itu sudah di aspal, udah bagus sih Pak, arah pergi dan pulang. Cuma sayang di sini kalau nggak ada aspal juga ya. Aspal yang benar Pak. Menggunakan kualitas aspal yang bagus Pak. Jangan sampai dikerjain sama mafia aspal gitu. Itu dia mau anjing. Sorry banget Pak, tidak Pak, mereka bawa anak kecil, mantap banget. Pakai jilbab aja gila. Wah saya bikin Pak. Entah apa ini dalam pikiran mereka ya. Ngeri banget Pak, gitu Pak. Kenapa tabrak? Mati, luka parah. Yang disalahin yang nabrak Pak. Padahal saya video si ibu itu ngaco, nggak pakai helm. Bukan anak kecil, nggak pakai helm juga udah ada habis. Kita nggak tahu lah kalau yang ngomong apa Pak. Ini memang SDM rendah ya, akan sih tai SDM rendah, ngantet goblok. Anjay kontrol, ngantet goblok. Itulah akuntansi SDM rendah. Oh, mau apa Pak? Bil apa Pak? Nah ini udah di aspal nih, udah dimulusin. Ini sih apresiasi ya, bagus Pak. Ya enak lah sedih Pak. Nggak bakal enak lah, nggak bener. Baru sekarang aja nih bisa nih. Udah aspalnya mulus ya, pulang pergi. Nah ini udah mulai mantap nih. Cuma sayangnya yang ke arah Gading sini nggak diperbaiki. Yang arah dekat pun nggak diperbaiki juga. Ya sejak di aspal enak nih jalanan Pak. Terus saya apresiasi ya. Oke lah. Ini tadinya ini mengganggu banget nih. Tapi dengan kondisi yang kayak begini sekarang udah di aspal, saya benar-benar senang nih. Saya apresiasi yang bagus ini. Harusnya semua Kelapa Gading di aspal yang bagus Pak. Jangan cuma di sini aja Pak. Terutama depan mall, di boulevard terutama tuh ya. Mobil kebut. Oh gokil nih orang bawa pasir, bawa kerikil. Mau bal-balan rupanya. Setan juga nih orang.